Kembali lagi bersama saya Danu Aryana Dadan. Panesanya mana? Guys. Panesanya belum datang ya? Bentar ya Bang, bentar ya. Sebelum kita kenalin tamu kita kali ini, kita telepon dulu Vanessa ya. Waduh kacau nih. Udah mulai nggak konsis nih. Kacau. Aduh, jangan sampai nggak diangkat ya. Berantakan nih kalau nggak diangkat. Ayo Vanessa, angkat Vanessa. Bentar. Halo Vanessa. Iya. Mana kok nggak datang? Ini kita udah mulai tag loh. Kok kita ketawa sih? Maaf ya, masih syuting ini. Aduh, kecewa nih kru sini semua. Aduh. Maaf ya guys, di sini syuting. Aduh. Ini Jadi nggak bisa datang nih? Nggak bisa datang? Gak bisa, hujan nih. Jadi saya lanjut aja nih ya sendiri ya. Tega banget sih. Dah. Assalamualaikum. Semangat ya. Nggak terima semangat. Dah, assalamualaikum. Oke, karena Vanessa nggak datang, langsung aja kita sekarang udah sama Bang Oli sama Bang Bram. Nama lengkapnya boleh? Siapa dulu nama lengkapnya? Biasa dipanggil Stanis Holyfield. Stanis Holyfield. Iya. Keren banget namanya, Stanis Holyfield. Bener, itu sesuai KTP kok. Sulit juga ya KTP-nya, Stanis Holyfield. Stanis Holyfield. Stanis. Petinju. Kalau Bang, nama lengkapnya Bang? Bramantio Putra. Bramantio Putra. Bramantio Putra. Tapi bukan Om Bram panggilannya. Oh jangan tolong. Kalau Om Bram jadi ini lain. Jadi lain. Ya kita udah sama Bang Oli sama Bang Bram di sini. Bang Oli sebagai perwakilan dari Minikino ya. Iya. Karena kita di kampus ada ngadain screening Minikino. Yap, benar banget. Sama juga ada Bang Bram dari sebagai produser dari film yang menang di Minikino. Betul? Ya. Special mention. Di Minikino. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Tapi kayak Bang Oli, Bang Bram tegang, saya pun ikut tegang di sini. Ada iklan gitu nggak? Gak ada Bang. Pariwara. Kok jadi sama-sama pressure ya, Bang? Aduh, dari mana dulu mulai ya? Mungkin dari Minikino-nya dulu. Bang Bram sendiri nih. Bang Bram perwakilan dari Minikino. Di Oli. Minikino. Oli. Bang Oli ya. Maaf. Panggil Holy aja sih, biar santai. Holy ya. Oke. Holy perwakilan dari Minikino. Holy, tapi nggak enak jadinya Holy doang gitu. Nggak apa-apa, biar akrab. Oke. Holy sebagai apa sih di Minikino? Holy Dan saat akhirnya ini, ya. kesini gitu. Untuk kegiatan ini, Holy sebagai koordinator roadshow post festival MFW 8. Tapi dalam Minikino sendiri, Holy sebagai community manager saat ini. Wah. Dan Bang Bram ikut juga ke sini karena yang tadi itu ya Bang? Ya, jadi ceritanya Minikino sebagai festival, mereka nerbangin produsernya juga sebagai filmmaker. Ya, antara sutradara dan produsernya ke tempat-tempat ini, daerah-daerah. Terus kebetulan dari Teguh, produser yang berangkat karena sutradaranya juga lagi terbang ke yang lain. Oke, film Teguh ya? Film dokumenter deh. Tadi udah sempat cerita juga soalnya tentang film Teguh. Sebelum kita jauh nih ngomongin soal Minikino dan mungkin program-programnya atau apa, tapi mau nanya dulu, Minikino itu awal terbentuknya tuh gimana? Nah ini, Nah. 3 SKS nih. Ya boleh. Mungkin kalau salah bisa dibenarkan atau dilihat di websitenya minikino.org. Singkatnya aja Bang. Minikino itu terbentuk tahun 2002 sebagai organisasi yang fokusnya adalah film pendek. Awalnya Minikino itu melakukan pemutaran screening bulanan, terutama khususnya di Bali. Dan sampai sekarang visi itu atau kegiatan tersebut tetap berlanjut dengan pengembangan ada beberapa seperti Minikino Film Week, Begadang Filmmaking Competition, Open Desember, dan juga Indonesia Raja. Sebenarnya awalnya itu aku sebagai volunteer di tahun 2020. Waktu itu Minikino Film Week 6, aku daftar sebagai volunteer. Pure emang mau ikut karena aku suka nonton film. Cuman kayak suka nonton, ketemu tahu ada Minikino Film Week, akhirnya aku daftar, keterima. Di situ pertama kali tugas aku itu adalah sebagai tim dokumentasi. Itu festival 20 hari sama pelatihan kurang lebih 5 hari.
Di situ pertama kali aku tahu kalau film itu ada genrenya gitu. Nggak yang cuma drama, romance, ternyata ada yang berat seperti eksperimental, ada yang lebih berat lagi audiovisual eksperimental kayak gitu. Kemudian di tahun setelah aku menjadi volunteer, aku bekerja di sana sebagai graphic design dalam 1 tahun, dan di tahun depannya aku ditunjuk sebagai koordinator volunteer Minikino Film Week 7. Setelah itu aku berhenti sebentar dari Minikino, fokus kuliah. Rencananya Sekarang masih kuliah Pak? fokus kuliah. Fokus kuliah. Sampai sekarang masih kan? Fokus kuliah. Gitu aja kita nyebutnya. Gak jawaban pasti ya? Fokus kuliah. Oke, fokus kuliah. Iya, Oke. fokus belajar. Oke. Belajar kan gak pernah selesai. Betul. Kemudian tahun depannya aku diminta lagi menjadi koordinator volunteer Minikino Film Week 8 tahun ini. Dan kemudian akhirnya berlanjut lah sampai sekarang menjadi pekerja seperti itu. Berarti buat kayak teman-teman di sini atau aku misalnya kan suka juga nih nonton film, apalagi kami di jurusan TV dan film, bisa juga tuh ikut sebagai seperti abang gitu akhirnya nanti. Bisa banget kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa nih berseratus juga ikut. Bisa. Sumpah. Banyak banget peluang kalau kalian ikut di Minikino. Bahkan di film pendek deh secara garis besar gitu. Bisa banget sih buat ngikut. Awalnya tuh volunteer dulu, harus gitu atau bisa? Nggak harus, karena Minikino itu biasanya tiap festival kita buka juga ada namanya festival writer. Itu juga atau enggak masuknya lewat Indonesia Raja. Minta ke Om yang di sana tuh. Om Yuda ya. Iya, soalnya ada sendiri juga yang udah tergabung dalam Indonesia Raja. Atau paling simpel adalah ayo buat film yang banyak gitu. Oke. Kalau dari Bang Bram, kenapa mau ikut ke dalam festival Minikino, salah satu festival Minikino? Jujur, Awalnya Minikino tuh menarik sih. Jadi kayak awal-awalnya kan terjunnya sebagai film festival tuh bukan Minikino sebenarnya. Jadi ada festival-festival lain. Terus Minikino tapi kayak selalu diceritain sama kayak teman-teman yang udah berpartisipasi, winner gitu. Iya. Jadi kayak teman-teman yang udah sering ikut Minikino, itu mereka selalu kayak ngejual kayak oh Minikino tuh beda sama festival yang lain gitu. Karena kalau di Minikino tuh orang-orangnya lebih dekat satu sama lain, terus orang-orangnya lebih gila daripada festival-festival yang lain gitu. Acara-acaranya juga aneh-aneh. Salah satu yang bikin kita tertarik tuh awalnya bukan Minikino festivalnya, tapi begadangnya. begadang Kita- film competition ya? Betul. Ya, kita lagi gabut banget pas tahun lalu, pas Covid. Minikino tuh ngeluarin kompetisi begadang. Itu kayak kompetisi huru-hara, apa kayak iseng-iseng aja, bikin film pendek. Temanya mereka yang tentuin selama 34 jam bikin ya dari awal sampai akhir. Udah tuh, ya udah bikin apalah terserah. Se-chaosnya kalian lah, seadanya kalian gitu. Kita bikin pakai HP tentang kucing kita. Masuk nominasi. Saya masih ingat filmnya. Terus kayak film-film begadang tuh yang lain tuh film gak jelas semua gitu lah. Terus kayak festival apa sih yang nayangin film-film kayak gini masuk nominasi? Makin penasaran kan. Tahun depannya coba pas kita lagi ada film yang kebetulan kita rasa butuh semacam platform, kita cobain lagi masuk Minikino di jalur seriusnya. Terus kebetulan kepilih masuk nominasi juga yang tahun ini. Selain itu huru-haranya ikut lagi begadang, kita ikut lagi tuh. Begadang ikut lagi? Begadang ikut lagi, jadi berpartisipasi masukin 2 film sekaligus di 2 program berbeda gitu. Jadi pas habis diskusi berat di film besar, di film seriusnya, kita ketawa-ketawa aja di begadangnya gitu. Seru sih ketemu sama orang-orang lain gitu. Terus diakomodasi. Minikino itu salah satu festival juga yang berani ngedatengin filmmaker dan ngasih akomodasi. Mereka ngasih akomodasi bentuk hotel sama bentuk biaya makan. Mereka ngasih per dim ya bentuknya Iya. kemarin. Dan tuh. itu diseleksi dulu berarti? Untuk begadang filmmaking competition. Untuk begadang film, itu semua yang daftar diakomodasi? Enggak dong? Enggak semua yang daftar. Berarti kan semua diseleksi yang- lagi ya, Pak? Iya, yang bakal masuk nominis. Yang masuk nominasi. Tapi semua film yang tayang di festivalnya itu sutradaranya sempat ya maksudnya diberikan akomodasi gitu lah di situ. Kayak 2 hari gitu kan. Ya kan 2 hari 2 malam gitu yang kayak gitu-gitu tuh diberikan akomodasi sama mereka. Iya ya. Kayak festival mana lagi yang ngasih kayak ya udahlah kamu datang sekalian gitu loh. Sayang banget film kamu masuk tapi kamunya nggak Iya, datang gitu loh. Mungkin kita nggak bisa bayarin full akomodasi, cuman biasanya kita ngasih voucher makan gitu ya, minimal kita membantu lah walaupun nggak semua kayak gitu. Karena kan ya namanya festival ya, kalau udah buat film, filmnya ditayangin,
kan pasti orang yang nonton juga penasaran mana nih yang buat film. Iya, Makanya benar. kita mengusahakan banget di festival itu filmmaker-nya untuk Pengkarya. datang. Iya. Nah, Mini Kino emang cuma satu-satunya di Indonesia yang film festival yang khusus film pendek, ya kan? Sejauh ini sepertinya iya. Iya. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi di Iya. kolom komen. Mungkin festival-festival lain memang ada juga, tapi bukan Ya, menjadi tidak fokus di ya. Program biasanya Iya. kan, program film pendek Iya. gitu kan. Kalau Mini Kino film pendek film programnya itu satu buku. Saking banyaknya film pendek yang mereka masukin soalnya. Iya. Nanti deh kalian pasti akan dapat bukunya. Bukunya. Kita udah Lihat sediain sendiri, khusus Nah. buat teman-teman isi itu kita bawa namanya katalog bundle. Katalog Itu bundle. katalog Mini Kino Film Week dari Mini Kino Film Week pertama sampai Mini Kino Film Week ke-8. Wah, Buat ditaruh di sini. Tebel sih. banyak banget ya. Tebel sih. Aku masih mau ke Bung Rem nih. Awalnya tuh suka filmnya kenapa? Awalnya. Karena waktu itu kesempatan dapat kuliah di luar negeri. Beasiswa apa? Waktu itu awalnya beasiswa tapi ujung-ujungnya sendiri sih. Jadi kayak karena ini jangan dicontoh tapi ujung-ujungnya kuliah film pun gagal. Wah. Banyak gagalnya ya, awal-awal tuh. Penulisan naskah gagal, penyutradaraan gagal, editing pun gagal gitu loh. Terus ngapain lagi nih kuliah film? Tapi pas kan kalau aku dulu kuliah di Melbourne. Jadi di Melbourne itu kita bisa kerja. Itu yang awalnya kenapa pengen kuliah di sana. Gitu aja bisa kerja terjun di industri filmnya langsung Sambil kuliah. sambil kuliah. Wah. Ujung-ujungnya malah ini jangan dituduh juga, tapi kayak fokusnya kerja gitu di sana nyari pengalaman. Dan akhirnya itu yang malah ada tumbuh rasa pengen terjun ke film lebih lanjut cuman karena ngerasain industrinya langsung sebenarnya. Terus si kuliahnya dijadiin tolok ukur buat reference. Jadi kayak berjejaring itu penting banget kalau di kuliah. Berjejaring, belajar gagal, belajar itu sisanya belajarnya di lapangan langsung. Baru memutuskan pulang ke sini Pulang ke sini langsung sebagai filmmaker. sebagai filmmaker. Bekerja langsung di industri. Enggak. Enggak. Enggak dulu. Belum ya? Keras lah, landingnya berat lah. Kalau misalnya dari luar negeri ke sini kayak nggak ada siapa-siapa, nggak ada Adaptasi kenalan gitu kan. Jadi jejaring awalnya memang harus ke festival. Emang harus ke festival, emang fungsi utamanya kan networking gitu-gitu tuh. Dan ini festival pertama yang abang ikut ya? Enggak, dulu sempat ada JAV, ada FFD, sempat ada Akatara juga ikut sebagai bukan sebagai partisipan, sebagai penonton gitu. Penting sih buat berjejaring di situ. Berarti dari beberapa festival sebelumnya itu bukan sebagai pengkaryanya, sebagai penonton. Sempat sebagai pengkarya juga, jadi masuk ke JAV waktu itu masukin film juga di situ. Tapi kita merasakan kayaknya ada sesuatu yang kurang masih sebagai festival kita senang film kita ditampilin. Itu film pendek juga, Bang? Film pendek juga. Film pendek juga ya? Tapi kayak untuk masuk ke industri itu susah. Karena orang-orang pasti udah saling kenal satu sama lain kan. Iya. Baru ketika kita ke Mini Kino, rasanya tuh kayak dibenturin semuanya. Mau nggak mau kita harus ketemu. Event-eventnya pun aneh-aneh. Kayak kalau misalnya nanti ngelihat acaranya mereka, Iya. kita di pantai, kita di kolam renang, nonton film, itu tuh hal-hal yang aneh gitu. Gimana tuh ceritanya, Bang? Kok bisa nonton-nonton di kolam renang itu maksudnya gimana? Saya juga bingung. Soalnya aku baru tahu juga gitu. Ada yang kayak gitu. Boleh diceritain, Bang, gimana? Jadi di Mini Kino Film Week tahun ini kita mencoba mengolah sih, sebenarnya bukan aku tim juga, tim programming dan juga short film market. Kita mikir pemutaran apa yang sedikit berbeda karena pop up itu kalau di kita kayak layar tancap ke desa-desa. Oke, itu udah selalu kita lakuin. Tahun ini kita pengen buat apa ya gitu. Kita mikirlah sesuatu yang lumayan beda itu apa. Tiba-tiba kepikiran gimana kalau kita nonton sambil berenang. Ya muncullah konsep itu pool cinema. Jadi yang nonton tuh benar-benar di kolam renang, di pojok kolam renangnya dikasih Ada layar. Iya. Jadi yang nonton ya sambil berenang, sambil nyantai di pinggir kayak gitu. Emang konsepnya benar-benar pool cinema, ada ban-bannya. Jadi emang bisa dipakai gitu dan disediain. Dan itu konsepnya nggak cuma itu doang, bentuknya open. Itu bentuknya ada open screen juga. Jadi open screen itu teman-teman yang datang yang bawa film di flash disk bisa langsung diputarkan saat itu juga tanpa melalui Seleksi apapun. apapun. Iya. Iya. Cuman dengan peraturan yang di play itu film yang durasinya paling pendek terlebih dahulu.
Sampai ke film yang paling panjangnya. Iya, tapi dengan durasi maksimal 60 menit. Oh. Jadi kalau yang durasinya 20 sekian, ya kemungkinan udah nggak bakal ke play kalau banyak kayak gitu. Berarti itu salah satu dari program Minikino. Iya. Open screen itu distimulan dari Open Desember. Jadi program kita tiap bulan Desember yang sudah berjalan dari tahun 2003 kalau tidak salah. Jadi nanti di Desember ini di tanggal 18 juga akan berkegiatan lagi Open Desember. Jadi teman-teman yang datang ini bisa siapapun, gak harus filmmaker. Siapapun yang merasa punya film untuk di play bisa dilakukan saat itu juga tanpa seleksi. Di Open Desember itu. Di Open Desember. Ayo datang. Tuh, teman-teman yang punya film, mau filmnya gimana pun bebas. Bebas. Mau film pas SD pun pernah ditampilin soalnya. Boleh. Soalnya tadi ada cerita kan, abang yang pernah buat film berapa? 19 detik gitu ya? Iya. Yang ditayangin di situ kan? Tuh. Kayak sebebas itu. Iya, sebebas berkreasi sebebas itu. Iya. Di Open Desember tuh nanti ya. Selain itu program-program Minikino sendiri ada banyak kan bang berarti? Ada banyak, ada. Lihat deh di Dan website. itu tiap tahun jalan terus tuh. Tiap tahun jalan terus, terutama pemutaran bulanan atau MMSD, Minikino Monthly Screening and Discussion. Tapi aku penasaran sama yang ini, Indonesia Raja. Karena ada Bang Yuda di sini kan yang juga tergabung dalam Indonesia Raja. Itu aku setahu aku kan itu film yang pertukaran film. Iya. Dari kota ini ke kota ini gitu. Itu pemilihan kotanya itu apa, Bang? Kalau untuk pemilihan kota aku kurang tahu, cuman sejarah singkat tentang Indonesia Raja itu diambil dari program S-Express. S-Express itu pertukaran film di wilayah Asia Tenggara. Oke. Awalnya dari sana. Kemudian diprakarsai sama Minikino itu dibuat Indonesia Raja. Yang diatur langsung oleh Kak Cika dan Kak Edo kalau tidak salah. Pokoknya dari festival director dan juga program director. Nah, untuk pemilihan kotanya ini sejauh ini itu lebih ke teman-teman yang sudah sempat terhubung sama Minikino. Jadi kita nge-follow up lagi kota ini. Kita sebelum bisa jadi programmer atau gabung ke Indonesia Raja, itu biasanya ada trainingnya dulu 1 tahun. Mereka minimal ikut dulu festival kita, tahu dulu seperti apa, baru akhirnya bisa tergabung di dalam Indonesia Raja. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kotanya itu ada berapa, Bang? Kalau tidak Iya salah tuh, di tahun ada ini itu ada 7 apa ya? 7, 6 apa 7? Mungkin ada perkembangan juga nanti ya kan, bisa lebih banyak kota ya kan? Pasti. Terus pertukarnya itu setiap kota, misalnya Padang Panjang nanti filmnya akan diputar di 6 kota lain gitu ya, Bang? Bisa, ataupun misalnya teman-teman Padang Panjang kita pengen deh nyobain film dari Jogja gitu. Bisa nanti diajuin ke Minikino, bisa dipinjam. Ataupun teman-teman di luar kota lain, dimanapun misalnya, Kak mau dong pinjam film Indonesia Raja, itu bisa tinggal diajuin ke kita. Ada di websitenya. Siapapun bisa selama pemutarannya jelas, di mana, kapan, seperti apa, biar kita juga bisa koordinasi ke filmmaker kayak gitu. Jadi Indonesia Raja ini adalah program yang bisa dipinjam oleh hampir semua orang yang ingin melakukan pemutaran dengan persyaratan yang jelas tentunya. Yang jelas tidak dikomersilkan. Betul. Ya, itu yang paling penting ya, Bang. Betul. Wah, itu kan tadi Bang Bram film Teguh ya, yang sekarang sebagai special mention. Iya. Iya, betul. Bisa diceritain sedikit nggak film Teguh itu tentang apa? Kan Oh, iya. dokumenter. Boleh nggak diceritain? Boleh. Jadi film Teguh itu awalnya kita bikin bukan karena kebutuhan masuk festival sebenarnya. Jadi film Teguh ini hadir karena dari LSM yang mengontak kita untuk bikin film itu. Awalnya, ya jadi awalnya itu kita bikin film ini karena kita rasa ceritanya itu memang butuh diangkat. Oke. Berhubung ketika di pitch ke kami itu, kita nggak tahu Teguh ini siapa aslinya. Karena cerita Teguh sendiri adalah seorang polisi yang orientasi seksualnya itu gay, yang sekarang itu lagi dipecat secara tidak terhormat oleh institusi karena orientasinya dia. Spesifik, dipecat secara tidak terhormat karena orientasinya dia. Dan dia membawa kasus itu ke pengadilan. Dia Jadi, melapor? Dia membawa itu ke pengadilan atas dasar ketidakadilan. Jadi awalnya ketika itu datang ke kami, itu tuh kasusnya itu masih di pengadilan dan masih sangat dirahasiakan dari publik. Semua berita itu nggak ada yang ngasih tahu namanya dia siapa, spesifiknya seperti apa, itu nggak ada. Dan kami rasa ada beberapa pencitraan media yang ibaratnya memojokkan. Malah ibaratnya dipojokin yang kayak
ke orientasi seksualnya dia, apakah itu salah atau ke arah kayak tingkah lakunya dia mungkin di kepolisian gitu. Tapi tidak ada yang pernah apa ya, nggak ada yang mengangkat di balik itu semua gitu. Kasusnya tuh viral waktu itu. Kalau nggak salah tahun 2019-2020 awal tuh kasusnya viral. Dan ketika itu datang ke kami harus mengangkat kisah ini supaya orang-orang paham ada perjuangan yang sedang dihadapi si polisi ini. Nggak boleh ngerekam muka, suara juga harus kita ubah waktu itu kalau nggak salah. Terus ya itulah banyak-banyak pantangan-pantangan dari LSM-nya untuk melindungi si pribadinya Mas Teguh. Ketika kita bikin itu, yang bikin kita langsung merasa kayak ini kayaknya sesuatu sih. Itu ketika Mas Teguh dan pasangannya itu datang ke kita ketemu nih, baru 2 hari ketemu, mereka memutuskan untuk kami pengen kasus ini dibawa ke publik. Orang-orang harus tahu, kami siap untuk nama kami juga diangkat gitu. Jadi kayak kalau nggak salah itu si papinya, si pasangannya Mas Teguh yang mendorong Mas Teguh untuk kayak kamu harus berani. Karena kalau kamu nggak berani, siapa lagi? Gitu kan. Yang menyuarakan ini. Betul, dan itu pressure. Iya. Pressure banget. Karena ini bakal jadi pertama kalinya Mas Teguh open to public. Jadi kayak baru dia nunjukin muka dan lain-lain gitu. Dan ini juga kasus yang cukup besar ya saat itu. Karena nggak ada perwira manapun yang berani nantang institusi. Apalagi bawa ke pengadilan gitu kan. Ya udah, tapi selama 4 hari, 5 hari kita proses syuting itu, kita ngerasa mereka sangat terbuka ke kami. Jadi kayak apapun yang mereka lakukan di depan kamera tuh sangat natural, nggak ada yang canggungnya, nggak ada rasa kakunya mereka gitu. Mereka mempercayai kami akan bisa merekam kehidupan mereka gitu loh. Dan itu jadi kayak semacam amanah gitu loh. Terus untuk ini juga sebenarnya agak mengagetkan sih kalau emang nanti nonton filmnya juga. Tapi papi kan si pasangannya ini meninggal ketika proses post production, proses editing. Maret kami syuting, Juli beliau sudah nggak ada gitu. Nah itu semakin semakin ibaratnya kayak amanah itu harus keangkat gitu kan. Tersuarakan ya. Betul. Kami udah punya distribusi sebenarnya. Kalau ngomongin film tuh kan pasti harus ada distribusi dari awal kan. Awalnya dari komunitas-komunitas, kami rasa publik harus tahu. Karena kalau cuman ke komunitas-komunitas doang, ujung-ujungnya cuman orang-orang yang sepaham, yang tahu ceritanya gitu loh. Akhirnya publik harus tahu gitu loh. Kita bawa lah waktu itu ke Minikino sebagai ya kita inilah kita percayailah gitu lah ibaratnya gitu. Ya kebetulan langsung diterima dan itu ya kita seneng banget sih sampai Mas Teguhnya pun kita bawa tuh, kita terbangin ke Bali untuk hadir. Karena sebelum film itu hadir, Mas Teguhnya sendiri juga nggak pernah berjejaring. Dia nggak punya teman-teman lain di lingkungan hidupnya dia yang paham atas kondisinya dia. Oke. Jadi kami tuh sampai ketika papinya meninggal, pasangannya meninggal itu, dia hanya bisa mengandalkan kami. Dan bayangkan kami yang baru kenal dia selama 2 bulan jadi teman dekat gitu loh. Berarti dia udah nggak punya teman dekat lain di circle-nya dia. Tapi akhirnya dia nemuin teman-temannya. Betul. Gitu ya, maksudnya di Minikino kami bawa untuk ketemu sama teman-teman yang lain yang simpati juga sama dia. Kami bawa supaya dia berjejaring juga, membawa ceritanya dia dan hidupan dia ke banyak orang gitu loh. Supaya dia nggak sendirian lagi. Tapi aku penasaran, kalau dari abang sendiri sebagai produser filmnya itu yang pengen disuarakan dari diri abang pribadi itu apanya? Soalnya itu kan dari Pak Teguhnya, Mas Teguhnya. Kalau dari abang sendiri itu apanya? Itu yang pengen dikasih tahu nih ke masyarakat luas gitu. Sebenarnya lebih ke arah ini sih. Jarang sekali ada film yang mungkin aku rasa pengen ya secara aku tuh pengen nunjukin stigma hubungan antara komunitas minoritas ini. Mereka tuh nggak se-vulgar atau nggak se-blatant yang orang-orang pikirkan gitu kan. Karena memang ya se-apa adanya aja gitu. Supaya orang-orang juga paham kalau misalnya orang melihat mereka itu juga mereka tidak merasa ada yang aneh gitu loh. Jadi kita soft approach supaya orang-orang juga bisa paham situasinya mereka seperti apa. Karena
cukup sukses sih sebenarnya kalau ngeliat dari responnya orang-orang, karena banyak orang-orang yang nonton itu merasa terharu dan bisa secara emosi terikat ke hubungan mereka gitu kan. Apa bedanya hubungan itu dengan hubungan hetero pada umumnya gitu loh. Hubungan kasih sayang sebenarnya kan, landasan hubungan kasih sayang. Jadi itu sih yang pengen dibawa gitu. Apalagi film itu sarana medium komunikasi ke penonton. Harus ada obrolan-obrolan lebih dari sarana komunikasi itu sebenarnya. Kalau misalnya mau sebuah film itu sukses, nggak bisa film itu menceritakan A sampai Z di filmnya gitu. Jadi kayak kalau semakin ada diskusi di luar filmnya itu bagus. Oh ya, Bang Bram kan ikut festival Minikino, tapi sebelum-sebelumnya ada buat film panjang gitu nggak? Jujur belum, karena film panjang itu bukan sesuatu yang gampang ya. Iya. Jadi baru film fokusnya pendek-pendek aja. masih di film pendek. Dan Bang Bram itu apa? PHK atau apa sekarang? Freelance? Kita PH sih sebenarnya. Kita PH tapi fokusnya ke dokumenter emang. Karena kita ngerasa ada gap kayak semacam pelaku dokumenter rata-rata tuh biasanya individu ya. Jarang sekali ada PH. Jadi rasanya kita lebih pengen bisa ngumpulin kayak semacam SDM gitu, daripada kan kalau kita sendiri gitu kan. Mending kita ada SDM tapi dengan basis organisasi yang kuat di atasnya gitu, supaya ya kita juga bisa nyari teman-teman yang di daerah-daerah juga gitu loh. Karena sebenarnya di komunitas di daerah juga mulai hidup sendiri-sendiri sih, PH-nya mereka kecil-kecil, tapi kan job dari Jakarta ya rata-rata, dan mereka itu ya ibaratnya kita bantu lempar aja. Kayak di Sinekoci itu dari Palu itu sering banget kita kolaborasi, karena Palu kan juga lagi pusat topik, karena mereka menghadapi bencana gempa yang waktu itu. Jadi itu memang mereka sering kita lempar gitu. Tapi ya fokusnya dokumenter sih. Kalau Bang Bram fokusnya di dokumenter itu emang suka film-film dokumenter, berarti suka? Sebenarnya iya. Nonton film dokumenter. Soalnya kan nggak banyak juga nih orang yang benar-benar suka tuh sama film dokumenter. Kayak karena referensi dokumenter yang kita tahu TV sih. Tapi jarang banget orang-orang tahu tuh betapa dokumenter itu bisa lebih dari medium yang ada gitu. Jadi di dokumenter mungkin spesifik sekarang tuh lagi trending namanya impact campaign. Kalau secara distribusi film. Karena dokumenter itu medium yang tepat untuk medium edukasi dan informasi atas sebuah isu. Dan kalau misalnya itu hanya bentuknya itu informatif, penonton nggak bakal nonton. Karena cuma informasi aja. Tapi ketika kita hadirkan seorang sosok yang terdampak, kita hadirkan kayak wajah di mana penonton bisa mendengarkan si orang ini seperti selayaknya mereka mendengarkan teman sendiri gitu loh. Akhirnya si edukasi informasi itu tersampaikan juga sebenarnya. Jadi itu yang kita lagi coba perjuangkan, dokumenter di ranah edukasi dan informasi itu. Soalnya kayak di kampus ini sendiri di Siparang Panjang itu untuk film dokumenter itu emang jarang banget Bang. Emang jarang banget. Mungkin bisa dihitung lah gitu yang TA-nya film dokumenter atau yang buat film dokumenter gitu. Kebanyakan emang film fiksi. Dan film dokumenternya pun sejauh ini yang aku lihat tuh nggak ada yang isu-isu kayak yang Teguh itu. Mungkin nggak tahu ya apa belum berani mungkin ke arah situ. Sebenarnya paling susah karena nyari cerita dokumenter tuh gampang-gampang susah kan. Kalau kalau kita nggak akrab sama isunya atau hal yang pengen kita ceritain, kadang-kadang bikin dokumenter tuh harus nanya ke diri sendiri, kayak satu, kenapa film ini pengen dibuat, dan kenapa film ini harus dibuat gitu. Kalau misalnya antara itu ada yang nggak cocok, ya mungkin nggak cocok aja gitu. Iya. Sama film yang mau dibuat itu emang dari filmmakernya ada yang mau satu visi mungkin yang mau disuarakan gitu kali. Kayak abang tadi kan di film Teguh. Ya masih ada Padli atau itu aja Padli? Gantian lah kita yang nanya. Aduh aja mau langsung kena tangannya kita guys. Iyalah. Gak usah lah guys. Ada nggak narasumber yang nanya? Belum ada kan? Boleh ya? Setuju? Gak usah lah. Oke. Gak usah lah. Pressure. Udah berapa episode ini? Pressure. Udah 7 terus belum ada yang nanya ya. Udah Pas sering ini angka ditanya. 7.
Bagus ini 7. Tapi Angka bagus gitu ya. pertanyaannya apa dulu? Bisikin dulu bang. Gitu lah. Gak usah, ntar aja di Boleh kan? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kru setuju. Aduh. Mau nanya apa bang? Mau nanya nih. Kenapa akhirnya milih? Itu terlalu itu di SKS. Nanti kita bahas di behind the scene aja ya. Oke. Gimana? Itu pertanyaan 1. Ada lagi masih banyak nih. Jawab dulu. Bisa, masih cukup. Enggak, itu panjang bang. Mungkin 1 semester. Wah, Bukan SKS lagi hitungannya. 1 semester. Kalau dibahas karena aku juga gap year. Jadi wah panjang lah ceritanya gitu. Itulah bang ya. Tapi sebelum kita tutup mungkin. Jadi milih dokumenter atau fiksi nih? Kira-kira kalau buat film kira-kira. Lebih suka yang mana nih? eksperimental. Oh, eksperimental. Wah, berat. Enggak. Oke bang, cukup bang. Kasihan orang 6 episode perkenalan cuma tahu nama, udah. Enggak, udah pada tahu kok latar belakangnya. Soalnya aku ini suka curhat di IG gitu aku tipenya. Nah, IG-nya Iya. boleh dikasih tahu? Udah tahu, udah udah juga. tahu. Ada. Sebelum aku tutup, mungkin mau nanya Mini Kino kan tiap tahunnya akan program akan jalan terus dan tahun depan insya Allah akan tetap ada di Padang Panjang masih ada. Belum tahu. Aduh jawabannya masih belum. Pasti ada, karena Pasti masih ada Indonesia Raja. Betul. Berarti masih ada ya bang. Masih Padang ada. Panjang dan tahun depan ya. Alhamdulillah. Jadi mau programmer menggantikan Kak Waido mungkin ke depannya atau gimana? Insya Allah nanti oke. nanya-nanya dulu lah sama Bang Yuda gitu. Kalau dari Bang Bram apa ya sebelum kita tutup ya dari Bang Bram udah ada mau buat film lagi Bang untuk festival berikutnya gitu. Setiap tahun udah pasti sekarang ada sih. Udah ada. Udah ada setiap tahun pasti sekarang ada. Begadang. Begadang. Itu harus ikut setiap tahun. Begadang Film Competition. Itu harus ikut setiap Saya tahun. tunggu tahun depan isi Padang Panjang harus daftar kompetisi begadang di bulan Juni. Bulan Juni. Begadang Film Itu sekali Competition. daftar bisa 5 tim dari isi juga nggak masalah. Nah. Tinggal nama PH-nya aja ganti-ganti isi 1, Tuh. isi 2 gitu. Nah, tuh buat teman-teman Yang satu isi banyak. Ya itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Bang Bram dan Bang Oli. Sebelum kita tutup biasanya tuh aku ada pantun sama Vanessa. Cakep, oh belum. Biasanya tuh pantunnya berdua kan, Oke. tektok-tektokan gitu. Ini sendiri nih sekarang nih, pressure. Dan biasanya pressure-nya tuh dipantun terus tuh di belakang. Boleh bang kasih pantunnya dong? Malah dilempar dong, dilempar. Awalnya aja bang, nanti aku sambung, yang kedua, yang ketiganya bang, yang keempat aku. Jalan-jalan di Padang Panjang. Apa? Nah, tunggu. Dikat dulu nanti, dikat dulu. Iya. Bisa, ayo. Makin susah nih gue buat. Oke, ulang lagi bang boleh? Oke, jalan-jalan di Padang Panjang. Sambil main kasino. Senang bisa berada di sini. Karena kita ketemu Mini Kino. Kita tetap